kan Indonesia lagi-lagi dibuat geger juga sama kebocoran data yang super banyak banget. Dan gak tanggung-tanggung juga nih teman Motion karena kebocoran data ini emang ada di perusahaan-perusahaan besar dan pastinya merugikan masyarakat-masyarakat juga ya. Dan banyak juga pastinya pihak yang gak bertanggung jawab kalau misalnya data-data kebocoran ini jadinya bikin apa ya, bikin ribet kali ya kalau misalnya semua dibocorin nih sama para hacker. Nah, makanya kita langsung ngobrol aja kali ya sama Als selaku dari IT Security and GRC dari Bank Jago Goto Financial. Halo Als, apa kabar? Halo Kak, baik, puji Wah, kamu Tuhan. kamu gimana kabarnya nih hari ini? Semangat dong untuk hari ini ya. Iya, semangat dong. Tapi kan aku mau nanya-nanya nih soal kasus kebocoran data yang kalau bisa dibilang nih berulang kali ya dan ini juga mengkhawatirkan banget nih Als. Apalagi sering banget terjadi di Indonesia. Kalau menurut kamu nih kenapa sih Als ini bisa terjadi kebocoran data kayak gini? Sebenarnya pasti setiap sistem di setiap perusahaan itu ada celahnya Kak, pasti selalu ada celahnya. Mhm. Tapi at least kita melakukan keamanan atau sistem keamanan pada setiap perusahaan itu pasti diusahakan kita melakukan sistem keamanan. Namun bagaimana pihak yang bertanggung jawab atau perusahaan yang memiliki data tersebut melakukan pencegahan dan penanganan terhadap sistem keamanan yang mereka miliki. Nah, Mhm. kalau kasus kebocoran data di Indonesia sendiri itu masih sangat sering terjadi karena Indonesia sendiri masih dianggap rawan terhadap peretasan yang memang di mana kesadaran keamanan cyber atau security awareness dari masyarakat Indonesia bahkan atau setiap perusahaan itu kadang masih rendah. Hmm. Dan menurut aku karena nggak ada hukuman atau punishment yang berat juga bagi perusahaannya yang mengalami di mana perusahaan itu mengalami kebocoran data dan masyarakat juga akan tetap menggunakan platform atau malah terlihat udah biasa nih saking seringnya jadi kayak ya udah kalau ada kasus ya nggak ada punishment sama sekali kan padahal kalau dibandingkan dengan Uni Eropa atau negara lain itu bisa tegas kalau terhadap penyelenggara sistem elektronik atau perusahaan yang lalai mengelola data dan bila terbukti biasanya nih biasa dikenakan denda sebesar 20 juta euro Kak, yang aku tahu ya. Kayak Wah gitu. gitu ya. Jadi kalau di Indonesia memang belum ada regulasinya untuk penanganan dari cyber ini gitu ya. Iya, Tapi kalau misalnya benar. aku mau nanya juga nih Al tentang gini kan. Kan sekarang nih data-data pribadi kayak NIK, nomor telepon, alamat email sampai lain sebagainya itu banyak banget yang udah terbocorkan katanya kan. Nah, ini kalau menurut kamu sendiri gimana sih pentingnya kita tuh untuk melindungi data-data diri kita gitu loh, Als. Apalagi kan juga Kominfo juga udah menyarankan kalau misalnya ya kalau bisa ganti-ganti password deh sering-sering. Nah, itu menurut kamu gimana? Menurut aku itu benar sih Kak, karena cara kita mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu atau potensinya itu terjadi penipuan. Nah, Hmm. cara menghindari potensi pencemaran nama baik seperti data pribadi kita masuk ke dalam pinjaman online, Mhm. uh, itu kita melakukan yang pertama biasanya adanya pertama itu jangan memberikan data pribadi kita ke orang lain kayak sharing di media sosial. Terus yang kedua verify domain sender atau verify a site security nih kayak domain misalkan HTTP titik titik titik. Nah, kalau yang lebih aman itu atau secure itu biasanya HTTPS kayak gitu Kak. Aha. Nah, biar belakangnya juga itu kadang domain yang mencurigakan atau yang menyebabkan hacker yang berasal dari hacker itu biasanya kayak .xyz kayak gitu kan. Biasa kalau yang resmi biasanya .co.id kan atau .com. Nah, kayak Mhm. gitu. Terus bisa kita lakukan seperti cek nih Kak device kita ini entah itu Instagram atau YouTube atau email kita ini aktif di device apa aja. Jangan sampai ada nih device kita, data kita ini aktif di device orang lain. Bisa dicek tuh Kak. Kalau di Instagram itu bisa dilihat data privasi dan login lewat apa, di mana aja. Nah, lakukan juga uh, uh, pengubahan password kayak usahakan 3 bulan sekali tuh kita sering saranin untuk melakukan pengubahan password. Nah, apa aja sih
apa aja sih kayak karakter dari password yang benar-benar secure itu biasanya itu minimum password kita itu ada 9 Digit, karakter. karakter. Ya, di mana karakternya itu berisi alfanumerik kayak nggak pergabungan dari huruf dan angka. Mhm. Terus usahakan juga ada huruf kecil dan ada huruf kapital gitu Kak. Oke. Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri ya, Als ya, aku mau nanya nih, kalau untuk pentingnya melindungi data pribadi tuh gimana sih, Als? Kalau kamu sendiri melindungi data pribadi kamu, selain dengan karakter-karakter yang tadi udah kamu jelasin tadi, ada nggak sih sebenarnya hal yang mungkin kebiasaan yang kita lakuin ternyata itu berbahaya juga sama data pribadi kita gitu, dan harusnya kita bagaimana nih, Als? Oh ya Kak Ila, aku mau cerita dikit ya caranya. Karena ini juga sebagai contoh minimum sangat rendahnya security awareness atau kesadaran terhadap keamanan data yang ada di Indonesia. Kemarin Ya. waktu di TikTok aku nemu gitu ada konten upload konten itu berisi tentang pokoknya pencapaian dia, tapi sayangnya Hmm? dia nggak tutup confidential data atau data yang sangat privasi dari perusahaannya. Jadi email dari perusahaannya itu bocor kayak gitu Kak. Nah, itu bisa aja misalkan nih Kak, aku sebagai hacker tahu nih domain dari perusahaan mereka, aku bisa Mhm. aja kirim spamming atau kirimin phishing, isi phishingnya itu bisa aja terjadi malware. Nah, kalau orang yang nggak aware nih Kak terhadap keamanan datanya, biasa nih kayak ngeklik Mhm. aja isinya. Nah, pas dia ngeklik, malware itu berjalan di device dia Kak. Nah, makanya kayak gitu, itu yang masih sering dialami di Indonesia sih, yang Wah. jarang diketahui orang banyak. Nah, jadi kalau misalnya aku mau nanya nih, saran-saran kamu kan tadi udah dikasih tahu juga ya. Nah, himbauannya dong ke teman motion dan juga saran dari Al sendiri nih, apalagi buat masyarakat di Indonesia ini yang juga mungkin masih kurang aware sama kepedulian dari penggantian password mungkin, atau mungkin dari segi nge-share data pribadi. Nah, kamu boleh di-share dong gimana menurut kamu nih untuk pesan dan himbauan dari Al sendiri selaku dari IT Security and GRC dari Bank Jago Goto Financial. Kalau dari aku sendiri Kak, karena aku sering melakukan security awareness campaign, Mhm. menurut aku kita harus bertanggung jawab dan memiliki awareness atau kesadaran sendiri untuk menjaga data pribadi kita itu dengan cara kami punya seperti semboyan itu think before you click. Jadi Oke. apapun yang kamu klik itu kamu pikirkan dulu apakah um, data ini udah valid atau tidak tidak mengandung seperti malware kayak gitu Kak. Itu aja sih. Wah, thank you so much ya Al sudah sharing sama V-nya nih di Motion Breakfast Reborn. Terutama buat aku juga kan kemarin ada kebocoran 1,3 miliar nick ya gitu ya. Itu kan sangat menakutkan Iya, Pak. Jangan-jangan aku dari salah satunya gitu kan. Apa kamu juga mungkin? iya, Wah, jangan sampai ya teman Motion ya. Dan yang pasti terima tahu-tahu kasih Al udah sharing sama Motion Breakfast Reborn untuk hari ini. Semoga kamu selalu sehat ya dan sukses terus jadi IT di security dan juga GRC di Bank Jago Go to Financial. Thank you, Als. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye.